Selamat datang di seri pembelajaran pengantar bisnis dan manajemen. Kita hidup di era yang sering disebut sebagai era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau VUCA. Di zaman ini, bisnis tidak lagi sekedar tentang membeli rumah dan menjual mahal. Bisnis hari ini adalah tentang kecepatan informasi, ketepatan pengambilan keputusan, dan kemampuan beradaptasi. Dahulu, seorang pedagang mungkin cukup untuk mencatat transaksi di buku besar. Namun, hari ini sebuah startup kecil sekalipun harus mengelola ribuan data setiap harinya, mulai dari data pelanggan, stok barang, transaksi keuangan, hingga kinerja karyawan. Tantangan terbesarnya bukan lagi bagaimana cara mendapatkan data, melainkan bagaimana mengelola banjir data tersebut agar menjadi informasi yang berguna. Dalam video ini, kita akan membedah fondasi manajemen bisnis modern dan memperkenalkan alat yang mengubah cara dunia bekerja, yaitu sistem ERP dengan fokus khusus pada salah satu solusi terkemuka di dunia, Odoo. Sebelum kita bicara teknologi, mari kita kembali ke teori dasar. Sebuah organisasi bisnis, baik itu pabrik sepatu maupun konsultan jasa, umumnya terdiri di atas 4 pilar fungsional utama. Pertama, fungsi operasi atau produksi. Ini adalah dapur perusahaan. Disinilah terjadi konversi dari bahan baku menjadi barang jadi, atau dari keahlian menjadi layanan jasa. Fokusnya adalah efisiensi, kualitas, dan manajemen rantai pasok. Kedua, fungsi pemasaran dan penjualan. Ini adalah ujung tombak. Tugasnya bukan hanya berjualan, tapi memahami kebutuhan pasar, membangun hubungan dengan pelanggan, dan memastikan produk yang dibuat oleh tim produksi benar-benar terserap oleh pasar. Ketiga, fungsi keuangan dan akuntansi. Ini adalah papan skor perusahaan. Mereka mencatat setiap sen yang keluar dan masuk, memastikan arus kas sehat, dan menyediakan laporan untuk evaluasi kinerja. Dan keempat, sumber daya manusia atau SDM. Ini adalah pengelola aset terpenting di perusahaan. Manusia mulai dari merekrut talenta, mengelola gaji, hingga menjaga produktivitas tim. Masalah klasik dalam manajemen tradisional adalah keempat fungsi ini seringkali bekerja dalam silo atau terkotak-kotak. Bayangkan skenario ini. Tim pemasaran berhasil mendapatkan pesanan besar mendadak. Namun, karena data mereka tidak terhubung langsung dengan tim produksi, pabrik tidak tahu bahwa mereka harus menyetok bahan baku lebih banyak. Akibatnya, produksi macet. Atau tim keuangan baru tahu ada tagihan vendor yang jatuh tempo setelah barangnya habis, karena nota pembelian tertumpuk di manajer gudang. Inilah yang disebut sebagai disintegrasi informasi. Ketika data terpisah-pisah, pengambilan keputusan menjadi lambat dan seringkali salah. Di era digital, keterlambatan ini bisa berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis. Lalu, bagaimana solusinya? Jawabannya adalah integritas atau integrasi total. Disinilah konsep Enterprise Resource Planning atau ERP lahir. Secara definisi, ERP adalah serangkaian perangkat lunak terpadu yang digunakan bisnis untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menafsirkan data dari berbagai kegiatan bisnis. Pikirkan ERP sebagai sistem saraf pusat dari tubuh manusia. Sama seperti otak Anda yang secara otomatis memerintahkan tangan untuk bergerak saat mata melihat bola datang. ERP memungkinkan seluruh departemen perusahaan untuk berbicara satu sama lain secara real-time. Dengan ERP, ketika penjualan memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem, 1. Stok di gudang otomatis berkurang. 2. Tim produksi otomatis mendapatkan notifikasi untuk memproduksi ulang. 3. Tim keuangan otomatis melihat tagihan yang harus dikirim. Dan 4. Manajemen puncak bisa melihat laporan laba atau rugi detik itu juga. Tidak ada lagi duplikasi data, tidak ada lagi Excel hell atau neraka spreadsheet, di mana setiap departemen punya versi datanya sendiri-sendiri. ERP menciptakan apa yang disebut single source of truth,
satu sumber kebenaran data untuk setiap perusahaan. Sekarang, mari kita bicara tentang alatnya. Di pasar global, ada banyak pemain ERP raksasa seperti SAP atau Oracle. Namun, mereka seringkali sangat mahal, kompleks, dan kaku, sehingga sulit dijangkau oleh bisnis menengah atau berkembang. Disinilah Odoo mengambil peran strategis. Odoo adalah perangkat lunak manajemen bisnis all-in-one yang bersifat open source. Apa artinya ini bagi Anda sebagai calon manajer atau pengusaha? Pertama, modularitas. Lihatlah Odoo sebagai seperti bermain Lego. Anda tidak perlu lagi membeli seluruh sistem jika membutuhkannya. Apakah bisnis Anda baru butuh pencatatan penjualan dan stok saja? Anda bisa mulai dengan modul sales dan inventory. Ketika bisnis tumbuh dan mulai butuh akuntansi yang kompleks, tinggal pasang modul accounting. Odoo memiliki lebih dari 70 model resmi dari ribuan modul komunitas yang saling terintegrasi. Kedua, fleksibilitas open source. Ketika kode sumbernya terbuka, Odoo didukung oleh komunitas pengembang global yang sangat besar. Ini membuat inovasi fitur di Odoo sangat cepat dan bisa disesuaikan atau dikustomisasi dengan kebutuhan unik proses bisnis apapun, mulai dari toko roti lokal hingga perusahaan manufaktur multinasional. Ketiga, cost efficiency atau efisiensi biaya. Model Odoo mendemokratisasi teknologi ERP. Teknologi yang dulunya hanya bisa dibeli oleh perusahaan Fortune 500, kini bisa digunakan oleh UMKM untuk bersaing di pasar global. Jadi, sebagai rangkuman, untuk bagian pengantar ini, kita telah memahami bahwa bisnis terdiri dari fungsi-fungsi vital seperti operasi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Tantangan terbesar di era modern adalah mengintegrasikan data dari fungsi-fungsi tersebut agar tidak terjadi silo yang kita bahas sebelumnya. Sistem ERP hadir sebagai solusi integrasi tersebut, menjadi tulang punggung informasi perusahaan, dan Odoo sebagai ERP open source yang modular menawarkan fleksibilitas bagi bisnis untuk bertransformasi digital tanpa hambatan biaya yang besar. Lalu, bagaimana sebenarnya Odoo mengelola dapur perusahaan, yaitu inventaris dan manufaktur? Bagaimana teori manajemen operasi diterapkan dalam sistem ini? Kita akan membahas secara mendalam di segmen berikutnya, manajemen inti, proses, dan operasi. Tetaplah bersama kami. Selamat kembali. Di segmen sebelumnya, kita mengibaratkan ERP sebagai sistem saraf pusat. Maka, manajemen operasi adalah jantung yang memompa darah ke seluruh organisasi. Tanpa operasi yang efisien, strategi pemasaran yang brilian sekalipun akan gagal. Produk tidak tersedia saat pelanggan membutuhkannya. Tanpa proses yang terukur, laporan keuangan hanya akan mencatat kerugian demi kerugian. Dalam segmen ini, kita akan masuk ke dalam ruang mesin bisnis. Kita akan membedah bagaimana input dikonversi menjadi output yang bernilai, bagaimana rantai pasok dikelola dari hulu ke hilir, bagaimana Odoo merevolusi cara kita melihat persediaan dan manufaktur. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Manajemen operasi pada intinya adalah tentang efisiensi konversi. Bagaimana kita mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, energi, dan data menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Tantangan utama di sini adalah menyeimbangkan biaya melawan kualitas dan kecepatan. Salah satu elemen yang paling kritis dalam persamaan ini adalah penyediaan atau inventory. Dalam pandangan tradisional, stok barang yang dianggap sebagai aset kekayaan, namun dalam manajemen modern seperti filosofi just in time, persediaan yang menumpuk atau berlebih atau overstock justru dipandang sebagai pemborosan atau waste. Mengapa? Karena ada biaya penyimpanan, risiko kerusakan,
dan uang tunai yang tertidur di gudang. Sebaliknya, kekurangan stok atau stock out berarti kehilangan penjualan dan mengecewakan pelanggan. Menemukan titik keseimbangan ini adalah seni dan sains manajemen inventaris. Kemudian, kita perlu melihat gambaran yang lebih luas, manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM. SCM tidak hanya tentang apa yang terjadi di dalam pabrik atau toko Anda. Ini adalah tentang orkestrasi aliran dari pemasok bahan baku paling awal hingga produk sampai di tangan pelanggan akhir. Ada 3 aliran utama yang harus dikelola oleh SCM. Pertama, aliran barang fisik. Pergerakan material dari pemasok ke produsen, lalu ke distributor dan pengecer. 2. Aliran informasi. Koordinasi pesanan, status pengiriman, dan pembaruan stok. Jika informasi macet, terjadilah bullwhip effect, di mana ketidakpastian kecil di tingkat retail akan menyebabkan fluktuasi stok yang kacau di tingkat pabrik. 3. Aliran keuangan, perpindahan dana pembayaran, dan persyaratan kredit. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola kompleksitas aliran listrik, aliran fisik, dan informasi ini secara real-time? Disinilah Odoo memainkan peran vitalnya. Mari kita lihat bagaimana Odoo menanganinya. Odoo memiliki pendekatan yang unik dan sangat revolusioner dalam manajemen persediaan yang disebut Double Entry Inventory System. Jika Anda familiar dengan akuntansi, Anda tahu bahwa setiap transaksi keuangan memiliki debit atau kredit. Odoo menerapkan logika yang sama pada barang fisik. Di Odoo, tidak ada stok yang muncul tiba-tiba atau hilang begitu saja. Stok tidak dihitung sebagai angka statis di database. Sebaliknya, stok adalah hasil dari perpindahan atau moves dari satu lokasi ke lokasi lain. Ketika Anda membeli barang, Odoo mencatat perpindahan dari lokasi vendor atau lokasi virtual ke stok gudang kita. Ketika Anda menjual barang, Odoo mencatat perpindahan dari stok gudang ke lokasi pelanggan. Apa keuntungannya? Ketelusuran penuh atau full traceability. Anda bisa melacak riwayat setiap unit barang, nomor seri, atau batch number dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Ini sangat krusial untuk kontrol kualitas dan audit. Selanjutnya adalah otomatisasi. Ingat dilema overstock versus stock out tadi? Odoo menyelesaikannya dengan fitur reordering rules. Anda bisa mengatur aturan, jika stok produk A di bawah 10 unit, tolong buatkan draft pembelian ke vendor X untuk mengisi stok sampai 50 unit. Odoo akan secara otomatis memonitor level stok secara real-time dan memicu pesanan ulang atau request for quotation atau pesanan produksi tanpa intervensi manual Anda. Ini memastikan aliran barang tidak terputus. Terakhir dalam inventaris adalah penilaian persediaan atau inventory valuation. Odoo mendukung metode seperti FIFO atau first in first out, LIFO atau average cost yang terintegrasi langsung dengan akuntansi. Jadi, manajer operasi tahu jumlah barang dan manajer keuangan tahu persis nilai aset yang ada di gudang secara real time. Bagi bisnis yang tidak hanya menjual, tapi juga membuat produk, kita masuk ke ranah manufaktur atau MRP, Material Requirement Planning. Di Odoo, jantung dari manufaktur adalah Bill of Materials atau BOM. Pikirkan BOM sebagai resep masakan. BOM mendefinisikan bahan baku apa saja yang dibutuhkan dari berapa jumlahnya untuk membuat satu unit produk jadi. Odoo mendukung BOM yang kompleks dan bertingkat atau multi-level. Misalnya, untuk membuat sebuah meja, Anda butuh kayu dan kaki meja. Namun, kaki meja itu sendiri mungkin diproduksi terpisah dari besi dan cat. Odoo mengelola struktur pohon ini secara
rapi. Selain bahan baku, Odoo juga mengelola work centers atau pusat kerja. Dari routing, ini adalah tentang bagaimana dan di mana produk dibuat. Odoo bisa menjadwalkan langkah 1, pemotongan kayu di mesin A selama 20 menit, lalu langkah 2, pengecatan di ruang B selama 1 jam. Dengan integrasi penuh, saat manufacturing order atau MO dibuat, 1. Sistem mengecek ketersediaan bahan baku di gudang atau integrasi inventory. 2. Sistem memblokir stok tersebut agar tidak dijual ke orang lain. Dan 3. Sistem menghitung kapasitas mesin dan tenaga kerja untuk menjadwalkan produksi. Ini memungkinkan manajer operasi untuk melihat work in progress atau barang setengah jadi dan menghitung harga produk produksi atau HPP dengan sangat akurat karena biaya bahan baku dan biaya operasional mesin dihitung secara otomatis. Jadi, apa yang kita pelajari dari segmen ini? Kita melihat bahwa efisiensi operasional bukan hanya tentang bekerja lebih cepat, tapi tentang visibilitas dan integrasi. Teori manajemen operasi mengajarkan kita tentang pentingnya aliran dan efisiensi. Odoo menerjemahkan teori tersebut melalui sistem double entry inventory yang memberikan ketelusuran total, serta sistem manufaktur yang mengintegrasikan ketersediaan material dengan kapasitas produksi. Dengan sistem ini, operasi tidak lagi menjadi kotak hitam yang misterius, melainkan menjadi mesin yang transparan dan terukur. Namun, operasi yang efisien pasti menghasilkan transaksi finansial. Ada bahan baku yang harus dibayar, dan ada barang jadi yang menghasilkan pendapatan. Bagaimana kita mencatat dan mengelola arus uang ini agar bisa tetap profit? Kita akan bahas di segmen berikutnya, manajemen keuangan dan akuntansi. Jangan lewatkan. Selamat datang kembali. Kita telah membahas bagaimana dapur perusahaan bekerja dalam manajemen operasi. Namun, seefisien apapun pabrik Anda atau selancar apapun rantai pasok Anda, sebuah bisnis tidak akan bertahan lama jika gagal mengelola satu hal vital, yaitu arus kas. Warren Buffett pernah berkata, "Accounting is the language of business." Akuntansi adalah bahasa bisnis. Tanpa memahami akuntansi, Anda seperti orang buta yang mencoba mengelola tim sepak bola. Anda tidak tahu skornya, tidak tahu sisa waktunya, dan tidak tahu strategi apa yang berhasil. Dalam segmen ketiga ini, kita akan membahas manajemen keuangan dan akuntansi. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip akuntansi yang telah ada selama berabad-abad kini diterjemahkan ke dalam sistem digital modern seperti Odoo. Kita akan belajar bagaimana mengubah tumpukan angka menjadi keputusan strategis yang menentukan hidup matinya perusahaan. Mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar yang menjadi hukum gravitasi dalam dunia keuangan, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi diantaranya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Persamaan ini harus selalu seimbang atau balance. Aset adalah apa yang Anda miliki, uang tunai, persediaan barang, gedung, mesin. Sisi lainnya menjelaskan dari mana aset itu berasal. Liabilitas atau utang adalah hak kreditur, uang yang Anda pinjam dari bank atau vendor. Selain itu, ekuitas atau modal adalah hak pemilik, uang yang disuntikan investor atau laba yang ditahan. Dalam sistem manual atau tradisional, menjaga keseimbangan ini adalah pekerjaan seni yang melelahkan. Setiap kali terjadi transaksi, misalnya pembelian bahan baku, seorang akuntan harus melakukan proses berjenjang. Pertama, mencatat di jurnal umum. Ini adalah buku harian perusahaan, mencatat transaksi secara kronologis, misalnya debit persediaan dan kredit kas. Kedua, memposting ke buku besar atau general ledger. Ini mengelompokkan transaksi per akun. Dan seterusnya,
hingga menjadi laporan keuangan. Masalah utama dari metode tradisional adalah jeda waktu dan human error. Seringkali, laporan keuangan baru selesai 15 bulan berikutnya. Artinya, manajer membuat keputusan hari ini berdasarkan data sejarah di bulan-bulan lalu. Di era digital yang serba cepat ini adalah kelemahan fatal. Bagaimana Odoo mengubah paradigma ini? Di Odoo, filosofi akuntansinya adalah jangan mencatat, tapi lakukan. Odoo mengintegrasikan akuntansi ke dalam setiap operasi bisnis, sehingga pencatatan jurnal terjadi secara otomatis di latar belakang atau back-end. Anda mungkin tidak sadar sedang melakukan akuntansi, padahal sistem sedang bekerja. Mari kita ambil contoh konkret pada manajemen piutang atau accounts receivable dan utang atau accounts payable. Ketika tim penjualan Anda menekan tombol konfirmasi pada sebuah invoice atau faktur penjualan di Odoo, sistem secara otomatis 1. Mencatat pendapatan penjualan, 2. Mencatat piutang usaha, 3. Mencatat pajak keluaran, dan 4. Memperbarui buku besar. Semua terjadi dalam sepersekian detik. Tak ada lagi akuntan yang perlu mengetik ulang data dari faktur kertas ke dalam software akuntansi. Ini menghilangkan risiko human error dan duplikasi data. Fitur revolusioner lainnya adalah rekonsiliasi bank otomatis. Dahulu, mencocokkan catatan bank dengan catatan perusahaan adalah mimpi buruk di akhir bulan. Di Odoo, Anda bisa menghubungkan rekening bank perusahaan langsung ke sistem. Odoo menggunakan kecerdasan buatan untuk mencocokkan transaksi. Misalnya, ada uang masuk 10 juta di bank, dan Odoo menemukan invoice senilai 10 juta untuk klien A. Sistem akan menyarankan apakah ini pembayaran untuk invoice klien A. Anda tinggal klik validasi dan selesai. Proses yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini selesai dalam hitungan menit. Setelah pencatatan otomatis, kita mulai masuk ke level manajerial atau analisis kerja. Tujuan akhir akuntansi bukan sekedar kepatuhan pajak, tapi pengambilan keputusan. Odoo menyediakan laporan keuangan real-time. Dua laporan yang paling krusial adalah 1. Laporan laba rugi atau profit and loss statement. Ini menjawab pertanyaan, apakah kita untung? Di Odoo, laporan ini bersifat dinamis. Anda tidak hanya melihat angka beban operasional 500 juta, Anda bisa mengklik angka tersebut, drill down, melihat departemen mana yang boros, bahkan menelusuri sampai ke nota pembelian kopi yang menyebabkan biaya itu membengkak. 2. Neraca atau balance sheet. Ini menjawab pertanyaan, apakah perusahaan kita sehat? Anda bisa melihat posisi aset, utang, dan modal detik itu juga. Lebih jauh lagi, Odoo memiliki fitur akuntansi analitik atau analytic accounting. Bayangkan Anda punya 3 cabang toko. Laporan keuangan standar hanya menunjukkan total keuntungan perusahaan. Dengan akuntansi analitik Odoo, Anda bisa membedah laporan tersebut untuk melihat profitabilitas per cabang, per proyek, atau bahkan per divisi. Ini memungkinkan manajer untuk berkata, secara total kita untung, tapi ternyata cabang B mengalami kerugian operasional selama 3 bulan terakhir. Informasi granular seperti inilah yang menyelamatkan bisnis dari kebocoran yang tak terdeteksi. Sebagai rangkuman untuk segmen keuangan ini, kita belajar bahwa akuntansi adalah bahasa yang menerjemahkan aktivitas operasional menjadi angka-angka kinerja. Odoo memodernisasi proses ini dengan mengotomatisasi pencatatan jurnal melalui integrasi penuh. Dari piutang, utang, bahkan rekonsiliasi bank. Odoo mengubah peran departemen keuangan dari sekedar tukang catat menjadi analisis strategis. Laporan keuangan yang real-time dan drill down memungkinkan manajer mengambil keputusan berbasis data
bukan asumsi. Namun, ingatlah satu hal, uang yang masuk ke perusahaan hanya jika ada penjualan, dan penjualan hanya jika terjadi ada pelanggan. Bagaimana kita mendapatkan, mengelola, dan mempertahankan pelanggan di tengah persaingan yang ketat? Jawabannya ada pada strategi manajemen pemasaran dan CRM. Itulah yang kita akan kupas tuntas di segmen berikutnya. Selamat datang kembali. Di segmen sebelumnya, kita telah merapikan dapur produksi dan menyeimbangkan neraca keuangan. Namun, ada satu kebenaran pahit dalam bisnis. Anda bisa memiliki produk terbaik di dunia dan sistem akuntansi paling rapi, tetapi Anda tidak dapat membeli produk Anda. Jika tidak ada yang membeli produk Anda, bisnis Anda mati. Peter Drucker, bapak manajemen modern, pernah berkata, tujuan dari bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Di segmen keempat ini, kita akan membahas manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Di era digital ini, pelanggan memegang kendali penuh. Mereka memiliki akses informasi tanpa batas dan pilihan yang melimpah. Oleh karena itu, strategi sekadar berjualan tidak lagi cukup. Kita harus membangun hubungan, memahami kebutuhan mereka sebelum mereka mengucapkannya, dan memberikan pengalaman personal. Mari kita pelajari bagaimana Odoo membantu kita mengubah orang asing menjadi pelanggan setia. Sebelum kita masuk ke aplikasi, mari kita pahami dulu peta perjalanannya, siklus penjualan atau sales cycle. Dalam dunia pemasaran, kita sering menggunakan metafora corong atau funnel. Di bagian paling atas atau yang lebar, kita memiliki prospek atau leads. Ini adalah orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk Anda. Mereka yang mengunjungi website, bertukar kartu nama di pameran, atau mengirim email tanya jawab. Tugas tim penjualan adalah menyaring corong ini. Dari sekian banyak leads, kita kualifikasi. Mana yang punya anggaran, mana yang benar-benar butuh. Mereka yang lolos saringan ini naik status menjadi peluang atau opportunity. Dan akhirnya, di ujung corong ketika transaksi terjadi, mereka menjadi pelanggan. Namun, teori pemasaran modern menekankan satu hal krusial. Siklus tidak berhenti saat penjualan terjadi. Faktanya, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 5 hingga 25 kali lipat lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Inilah konsep customer retention. Bisnis yang sehat tidak hanya fokus pada berburu pelanggan baru, tapi juga bertani, merawat pelanggan lama agar mereka melakukan pembelian berulang atau repeat order dan menjadi advokat bagi mereka Anda. Disinilah konsep CRM masuk. CRM bukan sekedar software, ini adalah strategi bisnis untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa depan, dengan tujuan memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value. Bagaimana Odoo menerjemahkan strategi ini? Jawabannya ada pada tampilan visual yang sangat intuitif yang disebut Kanban View. Di modul CRM Odoo, proses penjualan tidak berupa daftar Excel yang membosankan. Ia divisualisasikan sebagai sebuah pipeline. Setiap kartu yang Anda lihat di bagian layar ini mewakili satu peluang penjualan atau opportunity. Anda bisa melihat nama calon pelanggan, perkiraan penjualan, dan prioritasnya. Cara kerjanya sangat sederhana namun powerful. Tim penjualan Anda bisa memindahkan kartu prospek dari satu tahap ke tahap berikutnya hanya dengan drag and drop. Misalnya, ketika Anda selesai menelpon, prospek dan mereka meminta penawaran harga. Anda geser kartu mereka ke kolom proposition. Ini memberikan visibilitas instan kepada manajer penjualan tentang status setiap prospek. Namun,
Fitur terpenting dari CRM Odoo adalah Next Action atau aksi selanjutnya. Penyakit utama tenaga penjualan adalah lupa follow up. Odoo mencegah hal ini. Di setiap kartu peluang, Anda bisa menjadwalkan aktivitas. Telepon Pak Budi hari Selasa jam 10 atau email penawaran revisi besok sore. Sistem akan menjadi asisten pribadi yang mengingatkan tim sales setiap pagi. Ini daftar orang yang harus Anda hubungi hari ini. Hasilnya, tidak ada peluang yang hilang karena kelalaian. Bagi seorang manajer penjualan, Odoo menyediakan data analitik yang kaya. Anda bisa melihat sales forecast atau proyeksi pendapatan bulan depan berdasarkan peluang yang ada di pipeline. Anda juga bisa mengevaluasi kinerja tim. Siapa yang paling rajin melakukan panggilan, siapa yang paling banyak menutup kesepakatan atau closing. Keputusan manajerial menjadi berbasis data, bukan sekedar feeling. Sekarang, mari kita lihat saat momen kebenaran tiba. Prospek setuju untuk membeli di Odoo. Integrasi antar modul membuat proses ini sangat mulus. Dari kartu peluang di CRM tadi, Anda bisa langsung membuat penawaran harga atau quotation hanya dengan satu klik. Di formulir penawaran, Anda memasukkan produk yang dipesan. Disinilah ketepatan integrasi ERP terlihat. Saat Anda mengetik nama produk, Odoo langsung menampilkan informasi stok dari gudang dan harga dari daftar yang berlaku. Anda mengirim pesanan tersebut via email langsung dari sistem. Pelanggan setuju, Anda klik tombol konfirmasi. Detik itu juga, quotation berubah menjadi sales order atau SO. Apa yang terjadi di balik layar saat tombol ditekan? Inilah magisnya integrasi. 1. Ke bagian gudang, sistem otomatis membuat delivery order. Orang gudang tahu ada barang yang harus disiapkan dan dikirim, tanpa perlu ditelepon oleh orang sales. 2. Ke bagian akuntansi, data siap untuk ditagihkan. Sistem mengunci harga dan termin pembayaran. 3. Ke bagian produksi. Jika barangnya habis dan perlu diproduksi, sistem bisa otomatis memicu manufacturing order. Siklus penjualan di Odoo bukan hanya tentang mencetak stroke, tapi tentang menggerakkan roda gigi perusahaan secara sinkron. Mari kita rangkum segmen ini. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah tentang strategi memenangkan hati pelanggan melalui pemahaman yang mendalam dan respon yang cepat. Odoo memfasilitasi ini dengan mengubah corong penjualan abstrak menjadi pipeline visual yang dapat dikelola. Sistem ini membantu tenaga penjualan untuk disiplin melakukan follow-up dan membantu manajer untuk memproyeksi masa depan bisnis. Lebih daripada itu, modul penjualan Odoo membuktikan bahwa penjualan adalah pemicu utama rantai pasok. Satu klik konfirmasi penjualan mengaktifkan departemen gudang, akuntansi, hingga produksi. Namun, di balik semua sistem canggih, mesin, dan uang ini, ada satu elemen yang menjalankan semuanya, manusia. Bagaimana kita mengelola orang-orang yang bekerja di belakang layar, bagaimana kita memastikan struktur organisasi berjalan efektif, kita akan membahas pilar terakhir itu, yaitu manajemen sumber daya manusia di segmen berikutnya. Selamat datang di segmen kelima. Kita telah membahas mesin produksi, aliran uang, dan strategi pelanggan. Namun, ada satu elemen yang membuat semua sistem itu bekerja. Elemen yang memiliki emosi, ambisi, kreativitas. Elemen itu adalah manusia. Dalam teori manajemen modern, karyawan bukan lagi dianggap sebagai biaya atau bahkan beban perusahaan, melainkan sebagai modal manusia atau human capital. Mereka adalah aset yang nilainya bisa bertambah jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Di segmen ini, kita akan membahas manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Tantangan terbesar dalam mengelola manusia adalah kompleksitasnya. Bagaimana kita memastikan ratusan orang dengan keahlian berbeda bekerja menuju tujuan yang sama, dibayar dengan adil, dan tetap termotivasi. Mari kita bedah teorinya. Manajemen SDM mencakup seluruh perjalanan karyawan dalam perusahaan atau yang kita sebut employee
life cycle, dimulai dari perekrutan atau rekrutmen, menemukan talenta yang tepat untuk posisi yang tepat. Kesalahan di tahap ini bisa berakibat fatal bagi produktivitas tim. Kemudian, administrasi dan manajemen kinerja. Memastikan data karyawan rapi, serta mengevaluasi apakah target kerja tercapai, hingga ke kompensasi dan benefit. Memastikan gaji dibayar tepat waktu dan adil sesuai beban kerja. Agar ribuan orang ini tak bekerja semrawut, kita membutuhkan struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Ini menciptakan kejelasan rantai komando atau chain of command dan alur komunikasi. Tanpa struktur yang jelas dan sistem penggajian atau payroll yang transparan, motivasi kerja akan turun. Dan ketika motivasi turun, sistem ERP secanggih apapun tidak akan bisa menyelamatkan kinerja perusahaan. Lalu, bagaimana Odoo membantu Departemen HR mengelola kerumitan administrasi ini agar mereka bisa fokus pada pengembangan manusia? Odoo menjawab tantangan administrasi dengan menciptakan database karyawan terpusat. Di modul employees, setiap karyawan memiliki profil digital yang lengkap. Bukan sekedar nama dan alamat, tapi mencakup riwayat pendidikan, informasi rekening bank untuk gaji, hingga riwayat peralatan inventaris seperti laptop atau mobil dinas yang mereka pegang. Salah satu fitur yang paling menarik di sini adalah visualisasi struktur organisasi otomatis. Di Odoo, Anda cukup menentukan siapa atasan atau manajer dari seorang karyawan di formulir data mereka. Sistem kemudian secara otomatis menggambarkan bagan struktur organisasi yang dinamis. Jika ada promosi atau mutasi jabatan, Anda hanya perlu mengubah satu baris data dan seluruh bagan organisasi perusahaan akan terupdate secara real time. Ini memberikan kejelasan bagi manajemen untuk melihat span of control atau rentang kendali setiap manajer. Aspek lain yang sering menjadi sakit kepala administrasi adalah manajemen cuti atau time off. Dalam sistem manual, formulir cuti kertas sering hilang atau terlambat disetujui, menyebabkan kekosongan di jadwal kerja. Di Odoo, proses ini sepenuhnya digital dan terintegrasi. Seorang karyawan dapat mengajukan cuti lewat aplikasi di HP mereka. Saya ingin cuti tahunan 3 minggu depan. Detik itu juga, notifikasi masuk ke atasan untuk disetujui. Saat manajer mengetik setuju atau approve, integrasi ERP bekerja. 1. Kalender perusahaan diperbarui sehingga semua orang tahu si A sedang tidak ada. 2. Modul penggajian atau payroll otomatis menghitung apakah ini cuti berbayar atau potong gaji. Dan 3. Modul proyek jika ada akan memberikan peringatan bahwa sumber daya berkurang sehingga tenggat waktu mungkin perlu disesuaikan. Inilah kekuatan integrasi. Administrasi HR bukan lagi pulau yang terpisah, tapi memengaruhi operasional dan keuangan secara langsung. Dengan Odoo, Departemen HR tidak lagi terjebak dalam tumpukan kertas administrasi, cuti, atau data karyawan yang berantakan. Mereka bisa fokus pada hal yang lebih strategis, membangun budaya perusahaan, dan mengembangkan talenta. Kita telah membahas 5 pilar utama, pengantar ERP, operasi keuangan, CRM, dan sekarang SDM. Kita telah melihat bagaimana Odoo merajut fungsi-fungsi yang terpisah ini menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Di video terakhir, kita akan merangkum semuanya dan melihat masa depan bisnis yang terintegrasi. Terima kasih telah menyimak segmen HR ini. Sampai jumpa di kesimpulan. Halo dan selamat datang di penghujung seri pengantar bisnis dan manajemen ini. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Kita memulai dengan memahami tantangan era digital, menyelami dapur operasional, menyeimbangkan neraca keuangan, mempelajari seni memenangkan hati pelanggan, hingga mengelola aset manusia yang berharga. Jika kita melihat kembali ke awal, kita berbicara tentang masalah silo, di mana setiap departemen bekerja sendiri-sendiri, terhalang oleh tembok komunikasi. Namun, terakhir,
kita tidak lagi melihat potongan-potongan yang terpisah itu. Melalui lensa Odoo dan konsep ERP, kita melihat sebuah ekosistem. Kita melihat sebuah organisme bisnis yang hidup, bernapas, dan tumbuh sebagai satu kesatuan yang utuh. Inilah esensi dari sistem informasi manajemen atau SIM yang holistik. Mari kita rangkum integrasi ini dengan sebuah cerita singkat, efek domino efisiensi. Bayangkan satu klik tombol konfirmasi pesanan oleh seorang sales di Jakarta di dalam sistem ERP seperti Odoo. Satu klik bukan sekedar mencatat penjualan. Ini adalah pemicu reaksi berantai yang luar biasa. Satu, di gudang, stok otomatis teralokasi. Tidak ada kebingungan apakah barang ada atau tidak. Dua, di lantai produksi, jika stok kurang, mesin produksi otomatis dijadwalkan, bahkan bahan baku pun dipesan. Tiga, Departemen Keuangan. Faktur tercetak, piutang tercatat, dan arus kas terproyeksi. Empat, di Departemen HR, komisi penjualan untuk sales tersebut otomatis terhitung untuk penggajian bulan depan. Integrasi operasi, keuangan, dan CRM ini menghilangkan apa yang disebut information lag atau jeda informasi. Dulu, manajer butuh waktu berminggu-minggu untuk menyadari ada masalah produksi yang menyebabkan komplain pelanggan. Sekarang, Anda tahu itu detik itu juga. Integrasi mengubah reaktif menjadi proaktif. Lalu, apa tujuan akhir dari semua teknologi ini? Apakah hanya untuk keren-kerenan digital? Tentu tidak. Tujuannya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Di masa lalu, bisnis sering dijalankan berdasarkan insting atau perasaan. Sepertinya, produk ini tidak laku, atau rasanya stok kita masih cukup. Di era kompetisi global yang ketat, insting saja tidak cukup. Anda butuh fakta. Dengan sistem ERP seperti Odoo, setiap keputusan yang Anda didukung oleh data atau hard data. Anda tidak menebak produk mana yang paling untung, sistem memberitahu Anda margin per produk secara presisi. Anda tidak berharap pelanggan akan kembali, sistem memberitahu Anda pola pembelian mereka lewat CRM. Kecepatan adalah mata uang baru. Bisnis yang tidak bisa melihat tren perubahan pasar dari data mereka hari ini akan memenangkan persaingan besok. Mereka yang menunggu laporan akhir bulan untuk bereaksi akan tertinggal. Odoo mendemokratisasi kemampuan ini. Bisnis intelligence yang dulu hanya milik korporasi raksasa, kini bisa dimiliki oleh bisnis skala menengah dan berkembang. Sebagai penutup, mari kita lihat sedikit ke depan. Transformasi digital bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Teknologi ERP akan terus berkembang. Kita akan melihat integrasi yang lebih dalam dengan kecerdasan buatan atau AI yang bisa memprediksi tren pasar atau Internet of Things atau IoT, di mana mesin pabrik bisa langsung ke server Odoo saja. Namun, secanggih apapun teknologinya, prinsip dasar bisnis dan manajemen tetaplah sama. Mereka memberikan nilai kepada pelanggan, menjaga efisiensi dan memanusiakan karyawan. Teknologi hanyalah alat untuk mencapai tujuan mulia tersebut dengan lebih baik. Saya harap seri video ini telah membuka wawasan Anda tentang bagaimana teori manajemen bertemu dengan praktik teknologi modern. Jangan berhenti di sini, dunia bisnis digital bergerak sangat cepat. Teruslah belajar, teruslah bereksperimen dengan sistem seperti Odoo, dan jangan takut untuk mendigitalisasi proses bisnis Anda. Ingat, investasi terbaik dalam bisnis bukan hanya pada mesin atau software, tapi pada pengetahuan Anda tentang mengelola keduanya. Terima kasih telah mengikuti seri pengantar bisnis dan manajemen ini. Saya Agung Alokareng, pamit undur diri. Sukses selalu untuk Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.